Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Truck to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat kata sedingin es dikeluarkan dari mulut Luoho, seluruh lereng gunung batu tiba-tiba menjadi sunyi. Dari situasi yang siap bertarung, semua orang mengerti dengan jelas dalam hati mereka bahwa kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan besar yang kuat tak terhindarkan. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke wajah Luoho. Beberapa saat kemudian, dia sedikit mengangguk. Suara itu juga menjadi lebih dingin. Karena senior Luoho tidak mau membiarkan kami lewat, maka kami hanya bisa menyinggung Anda, ucap Xiaoyan. Tangan Xiaoyan perlahan memegang gagang penguasa Xuan berat. Bayangan hitam memotong di udara dan angin kencang menyapu beberapa pecahan batu di depannya. Penguasa diarahkan ke tanah. Deuki berwarna hijau melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Karena masalah sudah berkembang ke titik seperti itu, mereka telah mencapai tahap di mana mereka tidak bisa menyerah karena ada perubahan yang tak terduga dalam peristiwa. Karena itu mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Mengikuti tindakan Xiaoyan, Deuki juga mulai dengan cepat keluar dari tubuh Shun dan dua lainnya yang berdiri di samping Xiaoyan. Gelombang kekuatan yang kuat berulang kali berdesir. Pasukan mereka mengunci Luoho yang berdiri di tengah dari jauh. Untuk mengalahkan musuh, seseorang harus mengalahkan raja mereka terlebih dahulu. Orang yang paling merepotkan dalam kelompok setan hitam ini adalah Luoho. Selama mereka mengalahkannya, mereka tidak perlu khawatir tentang yang lain. Aku akan memblokir Xiaoyan dan tiga lainnya. Ye Hao, kalian berempat menghentikan para siswa baru itu. Jangan berpisah saat Anda bertarung. Meskipun ada banyak siswa baru, mereka tidak tahu cara bekerja sama. Selama Anda dengan kuat menahan diri bersama dan mengandalkan penggabungan 4 energi Deuki Anda memiliki peluang kemenangan yang cukup tinggi. Udara dingin pekat berwarna putih berulang kali merembes dari tubuh Luoho. Pandangannya melirik Xiaoyan dan tiga orang lainnya sebelum beralih ke anggota kelompok setan putih dan berbicara. Mata tajamnya yang dingin bisa melihat kelemahan siswa baru dengan satu tatapan. Baik, ucap Ye Hao. Mendengar ini, keempat anggota kelompok setan putih menjawab dengan suara yang dalam. Deuki di tubuh mereka melonjak, dan udara dingin mulai keluar dari tubuh mereka. Dari penampilannya, tampak bahwa semua anggota kelompok setan putih ini mempraktikkan afinitas es Deuki. Xiaoyan terlihat terpengaruh saat dia mengamati udara dingin di sekitar keempat orang itu. Kekuatan yang dilepaskan dari kolaborasi Deuki dari afinitas yang sama akan dapat meningkat secara signifikan. Melihat dari titik ini, kekuatan keseluruhan dari kelompok setan putih secara signifikan lebih kuat dari kelompok setan hitam yang dipimpin oleh Satya. Tidak heran mereka adalah orang-orang yang menjaga pos pemeriksaan terakhir. Luoho ini sebenarnya berani menghadapi 4 lawan sendirian. Jika orang ini tidak sombong, maka itu berarti dia memiliki beberapa kartu truf dan kekuatan tersembunyi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berbicara kepada Shun dan dua lainnya dengan lembut saat pikirannya berlama-lama di dalam hatinya. Kita tidak perlu melakukan pemanasan dalam pertempuran ini. Karena itu, Anda semua tidak perlu menahan apapun. Cobalah yang terbaik untuk mengalahkannya. Jangan buang waktu sedetik pun
Atau mungkin ada beberapa kejadian yang tidak terduga jika kita menunda lebih lama, ucap Xiaoyan. Ya, mereka bertiga sedikit mengangguk. Deoki dalam tubuh mereka seperti banjir yang bergejolak karena dengan cepat melewati jalan ki di tubuh mereka. Perasaan yang dipenuhi dengan kekuatan menyebar ke tubuh mereka bertiga. Dalam kondisi seperti itu yang mereka butuhkan adalah bergerak sedikit. Deoki yang melonjak akan mengikuti kemauan mereka dan melepaskan serangan guntur. Mengikuti Deoki dari kedua belah pihak menembus seluruh tubuh mereka, suasana tegang samar-samar menjadi lebih tajam. Semua siswa yang lebih tua di lereng gunung tetap diam. Saat ini kelompok setan putih adalah rintangan terakhir dalam kompetisi berburu energi api ini. Jika bahkan mereka tidak dapat memblokir serangan siswa baru, kelompok Xiaoyan mungkin akan mematahkan kutukan bahwa kompetisi berburu energi api adalah periode paling pahit bagi siswa baru sebelum memasuki akademi dalam. Bisakah kelompok Xiaoyan mengalahkan kelompok setan putih? Ucap Su Xiao. Su Xiao memperhatikan kedua belah pihak dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik dengan Satya yang duduk di sebelahnya. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka memiliki kesempatan dan hanya itu. Saya tidak bisa mengatakan tentang yang lain. Bagaimanapun terlepas dari apakah kita sedang mendiskusikan kekuatan individu atau kekuatan kelompok, kelompok setan putih jauh lebih kuat daripada kelompok setan hitam. Xiaoyan dan yang lainnya bisa mengalahkan kita, tetapi mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan ketika menghadapi kelompok setan putih, ucap Satya. Satya menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak jelas tentang hasil akhirnya dan hanya bisa memberi Su Xiao jawaban yang samar-samar. Su Xiao hanya bisa tersenyum tak berdaya ketika dihadapkan pada jawaban yang samar-samar ini. Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke wajah tajam yang mengesankan di dekat tumpukan batu yang berantakan. Suasana daerah berbatu yang berantakan, tempat semua tatapan berkumpul menjadi semakin tegang. Ekspresi semua orang perlahan menjadi serius. Cahaya Deoki di permukaan diperpanjang dan berkontraksi, sama seperti perasaan semua orang saat ini yang mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Sebuah pecahan batu dari gunung tiba-tiba berguling ke bawah dan menabrak batu di tempat lain. Suara jernih yang tiba-tiba tidak diragukan lagi seperti melempar batu ke permukaan danau yang tenang. Segera gelombang besar yang akan naik dan turun. Segera gelombang besar akan naik dan turun. Puluhan Deoki berwarna berbeda melonjak keluar dari tanah berbatu yang berantakan itu. Area itu sangat indah karena berbagai warna Deoki yang mengalir liar langsung menyebabkan tekanan di daerah itu melambung. Beberapa rumput hijau tinggi dan lurus menekuk tubuh mereka dari tekanan yang disebabkan oleh Deoki ini. Serang! Saat pasukan melonjak, dua teriakan serentak dikeluarkan dari mulut Xiaoyan dan Luohou tanpa perencanaan sebelumnya. Ketika dua suara ini terdengar, suasana tegang tiba-tiba pecah. Saat sosok manusia melintas, raungan rendah yang mengandung niat bertarung berapi-api bergema tanpa menghilang di medan perang. Pada saat teriakan itu terdengar, tangan Xiaoyan tiba-tiba mengencang di gagang penguasa. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan energi berwarna hijau meledak di bawah kakinya. Tekanan yang disebabkan oleh gelombang energi secara langsung mengubah tubuh Xiaoyan menjadi bayangan hitam saat melesak ke tengah tanah berbatu tempat Luohou berdiri. Ketika tubuh Xiaoyan bergerak, Xun Er dan dua lainnya di belakangnya mengikuti dengan cermat. Kesenjangan antara mereka berempat dipertahankan dalam radius 1 meter. Pada jarak ini, mereka berempat bisa bergandengan tangan kapan saja dan di mana saja untuk menangani serangan tajam yang datang dari segala arah. Di belakang kelompok 4 orang Xiaoyan, ada sekelompok besar siswa baru yang meraung keras ketika mereka menagih. Meskipun formasi mereka tersebar, kekuatan mereka adalah yang terkuat yang hadir karena mereka memiliki begitu banyak orang.
Ekspresi di wajah 4 anggota dari kelompok setan putih acuh tak acuh. Mereka tidak merasakan sedikit pun rasa takut karena jumlah besar dan cara yang kuat dari kelompok Shaoyan. Tangan mereka bergetar dan 4 batang logam berwarna putih yang panjangnya 5 kaki berkedip dan muncul. Teriakan rendah terdengar saat keempat orang itu meminjam kekuatan batang logam yang menyentuh tanah untuk menembak ke depan. Mereka dengan cepat menembak melewati 4 kelompok pria Shaoyan. Akhirnya keempat batang logam itu menari dengan liar, seperti angin yang berputar, dan akhirnya menghentikan lusinan siswa baru yang tersisa di belakang. Shaoyan tidak bisa memalingkan kepalanya ketika dia mendengar angin mendesing di belakangnya. Tatapannya menatap tajam pada Luo Hou yang tubuhnya berdiri tegak di atas sepotong batu. Shaoyan mencengkram penguasa yang berat di tangannya dan segera menggunakan kekuatannya untuk merosot ke bawah. Cahaya Daoqi yang tajam berwarna hijau segera meledak dari penguasa, melepaskan Daoqi ke sekelilingnya. Ini adalah metode penyerangan yang mewakili seorang Dadoshi. Ini mirip dengan serangan jarak jauh oleh seorang praktisi. Setelah cahaya Daoqi berwarna hijau muncul, Shun Er dan 2 lainnya juga meluncurkan 3 cahaya kuat. 4 cahaya menembus penghalang udara saat mereka membawa angin kencang dan menabrak Luo Hou. Wajah Luo Hou acuh tak acuh saat dia melihat 4 Daoqi yang bergolak ditembak ke arahnya. Tangannya gemetar karena batang logam dingin yang panjangnya hanya 10 kaki, yang tampaknya dibentuk dari es dingin. Dia berkedip dan muncul. Tangannya memegang tombak itu dengan erat dan ujung batang itu menusuk dengan eksplosif. Segera orang bisa melihat gambar batang berulang kali dan terus-menerus muncul di udara. Setiap gambar batang dengan kuat menabrak 4 cahaya. Setelah ini diulangi beberapa kali. 4 cahaya yang berisi kekuatan kuat sebenarnya tersebar dengan paksa olehnya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat orang kagum. Dia memang layak menjadi Dowling yang kuat, serangan yang tajam. Serangan Luo Hou ini menyebabkan ekspresi Shaoyan sedikit berubah. Melihat hanya pada tindakan meredakan keempat cahaya ini, kekuatan Luo Hou ini jauh lebih kuat daripada pemimpin sekte junior dari sekte darah yang telah dibunuh Shaoyan di wilayah sudut hitam. Di belakang Shaoyan, telapak energi yang berisi beberapa api berwarna emas, cambuk panjang berwarna hijau, dan pedang berat berwarna darah juga membawa kekuatan mereka sendiri saat mereka membentuk-bentuk seperti kipas, benar-benar mengelilingi daerah di sekitar Luo Hou. Melihat serangan terkonsentrasi dari kelompok 4 pria Shaoyan di bawah, beberapa ekspresi dari siswa yang lebih tua di lereng gunung tanpa sadar berubah. Ini karena mereka jelas mengerti dalam hati mereka bahwa jika mereka yang menerima serangan ini, mereka kemungkinan akan dikalahkan saat kontak saat itu. Keempat orang ini memang sangat kuat, terutama pemuda berjubah hitam itu. Beberapa hati para siswa yang lebih tua tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah secara pribadi menyaksikan serangan siswa baru ini, mereka akhirnya mengerti mengapa siswa yang lebih tua yang telah berpartisipasi dalam kompetisi berburu api tahun ini telah dikalahkan secara menyedihkan. Hanya pada saat ini mereka tiba-tiba memahaminya. Bukan karena kekuatan siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api itu lemah, tetapi kekuatan siswa baru ini itu terlalu kuat. Pada saat ini, pikiran ini dengan cepat berputar di hati semua orang di lereng gunung. Luo Hou yang diam-diam berdiri di medan pertempuran tanpa bergerak, akhirnya bergerak. Tangannya memegang batang logam dingin dengan erat. Tapak udara dingin seperti kabut menyebar dari batang saat teriakan dingin yang dalam terdengar. Circular Cold Spinning Road. Ketika teriakan Luo Hou terdengar, udara dingin yang berbentuk kabut menyelimuti batang logam dingin itu segera berguling dan bangkit. Sebuah busur misterius terbentuk dari rotasi.
Segera udara dingin membentuk perisai es berbentuk lingkaran di bawah rotasi cepat udara dingin, benar-benar membungkus tubuh Luo Hou di dalamnya. Bung! 4 serangan ganas tiba-tiba mendarat dari atas perisai es yang terbentuk dari batang logam yang berputar dengan cepat. Segera suara teredam yang dalam bergema di seluruh area berbatu yang berantakan itu. Pasukan kuat mengikuti perisai es dan menyebar ke bawah sebelum mereka akhirnya dengan terampil dilepaskan ke batu. Batu itu segera retak, membentuk banyak garis retak sebelum menjadi pecahan batu dengan ledakan. Enyah! Tubuh Luo Hou sedikit membungkuk saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Batang logam dingin yang berputar dengan cepat tiba-tiba berhenti. Segera ujung batang itu dengan cepat diarahkan ke depan, sekali lagi membentuk bayangan yang memenuhi langit. Itu dengan kejam menyerang senjata kelompok 4 Xiaoyan. Kekuatan yang tiba-tiba meletus langsung mengguncang mereka berempat sampai mereka buru-buru mundur 2 langkah. Pertempuran melawan 4 orang sendirian, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kesenjangan antara Dowling yang kuat dan Doshi memang sulit untuk diukur. Bagus, tunjukkan pada siswa baru yang sombong itu seperti apa keterampilan yang sebenarnya. Melihat serangan awal dari 4 kelompok pria Xiaoyan gagal, sorakan segera terdengar di lereng gunung. Tubuh Xiaoyan berjungkir balik di udara sebelum segera mendarat di atas batu. Dia mengangkat kepalanya untuk menonton Luo Hou yang dingin dan acuh tak acuh sebelum perlahan-lahan mengembuskan nafas. Kekuatan pihak lain bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Selain itu, fakta bahwa tongkat yang menghususkan diri dalam pertahanan kemungkinan akan sangat sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat bahkan jika mereka berempat bergabung. Apa yang harus kita lakukan? Shun Er dan 2 lainnya sama-sama mundur ke sisinya dengan kerutan di wajah mereka. Pertahanan seperti kura-kura dari pihak lain menyebabkan mereka merasa seperti harimau memakan landak, tidak memiliki tempat untuk memulai. Xiaoyan melirik lingkaran pertempuran kacau di belakangnya. Dia segera merajut alisnya dengan erat. Kekuatan keempat anggota kelompok setan putih juga melampaui harapannya. 4 batang logam menari seperti 4 perisai logam. Ketika serangan seorang siswa baru biasa mendarat di atasnya, tidak hanya itu tidak efektif, tetapi juga akan tercermin kembali oleh kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya. Karena itu dalam waktu kurang dari 5 menit setelah pertarungan ini dimulai, tidak kurang dari 5 siswa baru terbaring di tanah setelah tubuh mereka menjadi lemah karena tongkat logam menyentuh mereka. Dari kelihatannya, tampaknya akan ada siswa baru yang kehilangan kemampuan tempur mereka sekitar setiap 1 menit. Kesenjangan antara kelas ditampilkan secara menyeluruh di lingkaran pertempuran ini. Hampir lebih dari 40 siswa baru dari kelas Doshi sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap 4 siswa kelas Doshi yang lebih tinggi. Perbedaan besar ini menyebabkan orang menghela nafas secara emosional. Pertarungan baru saja dimulai tetapi situasinya sudah mulai bergeser dari harapan. Ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit jelek. Para siswa baru itu memang sepiring pasir yang berserakan. Tahun ini, jika bukan karena Xiaoyan yang memiliki kemampuan mengumpulkan yang sangat hebat, kemungkinan mereka akan seperti tahun-tahun sebelumnya, dirampok oleh siswa yang lebih tua sampai mereka tidak memiliki apa-apa, ucap Satya. Di lereng gunung, Satya mengamati puluhan orang yang bertempur melawan 4 orang. Tidak hanya kelompok itu tidak berhasil, tetapi mereka malah berulang kali kehilangan lebih banyak siswa. Satya menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Ya, jawab Su Xiao. Su Xiao dan yang lainnya di sampingnya mengangguk. Kekuatan keseluruhan siswa baru tahun ini tidak jauh lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun-tahun sebelumnya, seseorang seperti Xiaoyan yang memiliki keberanian dan resolusi untuk mengumpulkan semua siswa baru tidak muncul.
Namun bahkan jika itu masalahnya, hanya sekelompok orang yang tidak lengkap tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan kelompok setan putih, harimau terkuat yang menghalangi jalan mereka. Pertempuran ini tidak bisa terlalu lama. Semakin lama diseret, semakin tidak menguntungkan bagi kelompok Xiaoyan. Melihat kinerja para siswa baru itu, jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengelilingi dan mengalahkan kelompok setan putih. Sebaliknya, jika terus seperti ini, paling tidak sekitar 20 menit, mereka akan sepenuhnya dihabisi. Pada saat itu, begitu anggota kelompok setan putih membebaskan tangan mereka, kelompok Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, ucap Satya. Meskipun dia sangat memikirkan api aneh berwarna hijau yang digunakan Xiaoyan, terlepas dari bagaimana nyala api itu menekan afinitas es Luohou, teknik tongkat luar biasa yang digunakan oleh Luohou masih mampu memblokir mereka. Tampaknya agak terlalu dini baginya untuk merasa senang sebelumnya. Selama Satya dan yang lainnya sedang mendiskusikan situasi yang dihadapi kelompok Xiaoyan, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Sepertinya kita tidak bisa menunda lagi." Xiaoyan memasukkan penguasa berat itu dengan kasar ke garis celah batu. Dia menoleh ke arah Shun-Er dan dua lainnya sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Tunda dia, beri saya waktu," ucap Xiaoyan. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Dia memasukkan yawan berwarna ungu masuk ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segera memuntahkan sekelompok api ungu di depan tatapan semua orang. Api itu mendarat di telapak tangannya. Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar meludahkan sekelompok nyala api esensi berwarna ungu, lereng gunung segera menjadi gempar. Satya dan yang lainnya yang awalnya merasa menyesal atas kerugian yang dihadapi kelompok Xiaoyan juga telah membuat ekspresi terkejut. Mereka tidak berharap bahwa selain api berwarna hijau, Xiaoyan benar-benar memiliki api berwarna ungu lainnya. Penatua Su dan Penatua King di peron batu juga mengangkat alis mereka karena terkejut pada saat ini. Xiaoyan mengabaikan kebisingan dari seluruh tempat. Dia dengan erat memegang api berwarna ungu dengan tangan kirinya, sementara dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Jarinya memutar sedikit dan nyala api berwarna hijau yang elegan sekali lagi mengeluarkan suara berdenyut dan berubah menjadi sekelompok api hijau yang berhenti di atas tangan kanannya. Mengikuti penampilan nyala api berwarna hijau, suhu di wilayah ini tiba-tiba naik. Dua api berwarna yang membumbung menyinari wajah-wajah yang terpana itu, menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. Ini... Ekspresi Penatua Su dan Penatua King yang dengan santai bersandar pada sandaran kursi mereka di atas plafon batu, tiba-tiba berubah seketika api berwarna hijau itu muncul. Tubuh mereka tiba-tiba tegak, dan mata mereka menatap nyala api hijau yang anggun. Sesaat kemudian mereka saling bertukar pandang satu sama lain. "Api surgawi?" ucap kedua penatua itu. Pengetahuan mereka secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Satya dan yang lainnya. Oleh karena itu, saat inti api teratai hijau muncul, mereka berdua dapat mengenali detail pastinya. "Hujia ini, dia sebenarnya bahkan tidak memberitahu kami tentang informasi penting seperti itu. Sungguh lelaki tua yang keras kepala." Guncangan di mata mereka masih tetap ada saat Penatua Su dan Penatua King bergumam satu sama lain. Mata Luohou menatap tajam pada dua api berwarna di tangan Xiaoyan. Ekspresi yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi sangat serius. Saat ia mempraktikkan afinitas es Daoqi, ia sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Saat api berwarna hijau muncul, dia pada dasarnya terkejut menemukan bahwa Daoqi yang sedingin es di tubuhnya benar-benar menjadi lamban. Api apa itu? Ini benar-benar dapat mempengaruhi aliran Daoqi di tubuh saya, ucap Luohou.
Mata Luo Hou menatap tajam pada dua api berwarna di tangan Xiaoyan. Di atas kesungguhan di wajah Luo Hou, ada keheranan tambahan. Tangannya memegang batang logam dingin dengan kencang saat dia berusaha keras untuk memaksa daokinya mengalir. Melihat dua api berwarna berbeda di tangan Xiaoyan, Xun dan dua lainnya mengerti niatnya. Mereka mengangguk dan mereka bertiga segera membentuk formasi berbentuk segitiga dan secara eksplosif menembak ke arah Luo Hou. Daoki mereka melonjak liar dan mereka benar-benar melepaskan daoki di tubuh mereka hingga batasnya. Luo Hou tidak berani meremehkan serangan tajam dari kelompok tiga orang Xun. Meskipun dia sangat takut pada Xiaoyan di belakang mereka, dia hanya bisa melambaikan batang logam dingin di tangannya saat dia menerima semua serangan dari mereka bertiga. Setelah itu ia melakukan serangan baliknya yang paling sengit, berharap untuk mengalahkan mereka bertiga dalam waktu yang singkat. Pada saat itu, kekuatan pertempuran Xiaoyan yang telah kehilangan teman-temannya akan sangat berkurang. Tentu saja, idenya bagus, tetapi tiga kelompok orang Xun tidak seperti siswa baru yang biasa. Setelah beberapa hari berkolaborasi melawan musuh-musuh mereka, mereka sudah berlatih sampai ada pemahaman dalam kerjasama mereka. Meskipun mereka bertiga tidak dapat menembus pertahanan batang logam Luo Hou, bahkan setelah bekerja sama, mereka setidaknya dapat menyebabkan dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk mengganggu Xiaoyan. Dengan kelompok Xun menunda Luo Hou, telapak tangan Xiaoyan sudah mulai secara bertahap melakukan kontak di depan tatapan semua orang. Melihat tindakannya ini, siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam mungkin tidak merasakan apa-apa. Tetapi ekspresi Penatua Su dan Penatua King di platform batu berubah secara drastis. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami memahami dengan jelas kekuatan macam apa yang akan terbentuk ketika api seperti itu digabungkan. Orang ini sudah gila. Haruskah kita bertindak untuk menghentikannya? Gumam Penatua King. Dia segera menoleh dan bertanya kepada Penatua Su di sisinya. Penatua Su merajut alisnya dengan erat. Matanya tidak berkedip saat dia menatap wajah tenang Xiaoyan. Sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tampaknya memiliki kepercayaan diri," ucap Penatua Su. "Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika seseorang ada di elit Dou Huang, orang tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Begitu dia kehilangan kendali dan ledakan terjadi, kekuatan destruktif yang dilepaskan lebih dari yang menakutkan." Penatua King berkata dengan suara berat. "Mari kita tonton dulu," ucap Penatua Su. Tatapan Penatua Su tidak membuat gerakan sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara lembut. "Kamu... Melihat ini, Penatua King hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Daoki yang tak terbatas di tubuhnya juga mulai beredar, siap untuk menangani situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Lagi pula ada banyak siswa di sini yang mengamati pertarungan. Api berwarna hijau di tangan Xiaoyan akhirnya membuat kontak dengan api berwarna ungu. Segera gumpalan bibit api hijau dan ungu mulai dengan cepat menyebar dari titik kontak. Di tempat di mana keduanya melakukan kontak, ruang itu tampaknya terkoyak oleh kekuatan yang sangat kuat sampai mulai berfluktuasi. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat dua api berwarna yang berbeda, yang saling terikat satu sama lain. Mengikuti suara teredam jelas, kedua api itu secara paksa bergabung menjadi sekelompok api hijau dan ungu. Kekuatan spiritual keluar dari alisnya, mempertahankannya pada keseimbangan misterius. Api hijau ungu berulang kali muncul terdistorsi dan segera mulai menyusut dengan tatapan kaget Penatua Su dan Penatua King. Akhirnya berhenti dengan lambat setelah menyusut seukuran kepalan tangan. Nyala api bergerak sedikit sebelum akhirnya perlahan pecah. Teratai api hijau ungu yang sangat indah melayang di depan Xiaoyan. "Xun, kalian semua minggir," ucap Xiaoyan. Api hijau ungu menggantung setengah inci di atas telapak tangan Xiaoyan. Ekspresinya agak pucat saat dia memerintahkan mereka dengan lembut.
Saat kata-kata Xiaoyan terdengar, Xion Er dan dua lainnya yang dengan sengit terlibat dalam kebuntuan dengan Luo Hou segera melintas dan menarik diri kembali. Dalam beberapa lompatan, mereka muncul di belakang Xiaoyan. "Ini sudah berakhir," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya perlahan dan menyaksikan wajah ngeri Luo Hou. Senyum dingin muncul di wajahnya yang pucat saat dia dengan lembut menjentikan api teratai dari telapak tangannya. Api teratai segera terbang melewati udara yang kosong seperti bintang jatuh. Di bawah fokus mata semua orang, itu membawa jejak hijau ungu yang indah saat melesak ke arah Luo Hou. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.